Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandita Ratu Iman Zubiansa dari 11/4 ini berceramah tentang cara beriman kepada Allah. Jadi kan iman pertama kita kan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya dan yakin setulus hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Ini pertama, percaya tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita percaya banget dalam hati, dalam pikiran, dalam lisan, dalam perkataan, semuanya bahwa Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari yang bencana, kesenangan, kesedihan, semuanya itu ciptaan Allah dan bakal gampang diambil sama Allah karena Allah tuh maha segalanya. Allah yang menciptakan semuanya. Termasuk saya berdiri sini juga karena Allah yang menciptakan, ya kan? Nah, jadi percaya kepada Allah itu zat paling nomor satu. Karena iman pertama aja iman kepada Allah. Allah pernah menjelaskan, Allah menurunkan firman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62. Ratu bacain ya dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa batilul wa annallaha huwal aliyyul kabir. Itu contoh dalil dari Allah yang diturunkan dalam surat Al-Hajj ayat 62. Artinya, kuasa Allah yang sedemikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi dalam surat ini, dalam ayat dalil ini menjelaskan bahwa cuman Allah yang maha segalanya, Allah yang memberikan kita segalanya, Allah yang menciptakan segalanya. Jadi kita harus percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Balik dari yang pertama itu tuh ada sangkut pautnya juga. Karena Allah maha segalanya, Allah tuh bisa menciptakan segala sesuatu dari yang kecil gampang sampai benar-benar sangat besar menurut kita. Dan itu bagi Allah tuh cuma kayak kecil banget, seujung kuku itu Allah tuh gampang lakuin itu karena Allah maha segalanya, Allah maha besar. Jadi mempercayai bahwa satu-satunya yang berhak disembah adalah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah percaya kekuasaan dan kebesaran Allah dalam menciptakan dan mengatur segala macam bentuk sesuatunya. Jadi apapun yang kita mau pasti Allah akan kasih, tapi dengan cara kita menjunjung Dia, kita sholat, kita rajin sedekah, kita zakat, infak, berbuat baik kepada orang lain, itu termasuk cara kita menjunjung dan menghormati Allah, karena Allah itu maha baik, maha segalanya, maha ya Allah, subhanallah deh, Allah itu ya Allah. Allah juga menjelaskan firman, Ratu bakal bacain dalil tentang firman Allah yang percaya atas kekuasaan Allah, yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatil ayami sumastawa ala arsy yughshil laila nahara yatlubuhu hasisha wa syamsa wal qamara wal nujuma musakharatin mi amrihi alahu khalaqul wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan
Diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Itu firman yang diturunkan Allah atas percaya kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, percaya pada nama dan sifat Allah. Jadi kita harus percaya atas 99 nama Allah dan 99 sifat-sifat Allah. Asmaul Husna itu kan 99. Jadi itu isinya itu Allah semua. Maha baik Allah, segalanya itu tentang Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Asmaul Husna itu emang punya Allah, tentang Allah, segalanya tentang Allah. Nih ya, di dalam Asmaul Husna tidak ada makhluk apapun yang memiliki sifat seperti Allah. Gak ada, karena Allah maha segalanya. Hanya Allah lah yang memiliki nama dan sifat yang menjadi miliknya. Allah berfirman dalam surat Al-Syura ayat 11. Ini Ratu bacain ya dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi samsu wa huwal samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam dalil ini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang serupa sama dengan kayak Allah. Nggak ada yang serupa sama derajat, itu nggak ada, karena Allah di sini dan hambanya itu pasti segini, karena Allah maha tinggi, Allah maha segalanya. Jadi itu Allah yang maha segalanya, yang maha 99, maha baik deh Allah itu, sumpah, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, iman terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian dari cabang keimanan. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi dari yang Ratu jelasin tadi, kita tuh harus percaya atas sifat-sifat kebenaran Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya, itu nama-nama baik Allah. Jadi kita harus percaya setulus hati, karena kita yakin bahwa Allah tuh memang ada. Allah maha segalanya, tanpa kita lihat langsung. Kayak gitu guys. Yang keempat, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Jadi kita harus percaya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk jadi Allah itu mempercayai Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk manusia, untuk kita, buat kita nih, buat kita jadi lebih baik. Jadi Rasul sama Nabi itu jadi contoh buat kita, bisa jadi kayak mereka, bisa menjunjung mereka, bisa mencontohi mereka, sifat-sifat baik dari mereka. Kalian tahu dong cerita-cerita dulu Nabi yang maha baik, maha segalanya, itu kita harus contoh dari mereka nih, dari Nabi dan Rasul ya. Yang kelima, menjaga sholat dan ibadah wajib lainnya. Yang Ratu jelasin balik ke pertama, kita harus rajin sholat 5 waktu, karena itu wajib. Kalau kita tinggalin satu waktu aja tuh udah kebayang dosanya semana, karena itu wajib. Itu tuh contoh kita yakin bahwa Allah tuh beneran ada. Jadi kita harus rajin sholat, sedekah, zakat, infak, puasa Ramadan, puasa sunnah. Itu termasuk contoh-contoh bahwa kita yakin bahwa Allah tuh benar-benar ada. Itu ya, itu bukti keimanan kita terhadap Allah. Yang keenam, memohon hanya kepada Allah. Jadi orang yang beriman kalau melakukan salah itu pasti memohon kepada Allah. Kayak kita Ratu habis ngelakuin kesalahan nih, semuanya habis ngelakuin kesalahan, ya cuma satu, biar balik ke awal lagi, biar bisa mulai yang lebih baik lagi, kita minta maaf sama Allah, kita tobat, kita sholat. Sholat itu kan kewajiban ya, pokoknya kita tuh tulus, kayak karena emang kita tuh meminta maaf, kita nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Jadinya sebaiknya kita minta maaf sama Allah, karena pasti Allah tuh maha memaafkan. Jadi Allah bakal maafin kita, seburuk apapun kita, pasti Allah bakal maafin kalau kita minta maafnya tulus dari hati, dan kita mau berubah menjadi lebih baik lagi dan gak mengulangi kesalahan yang sama.
itu pasti Allah akan maafin, karena Allah tuh maha baik, maha memaafkan. Dia bakal ngasih kesempatan kita biar kita bisa jadi umat muslim yang lebih baik lagi gitu guys. Indah banget kan Allah, subhanallah. 7 nih ya, yang terakhir, berbakti kepada orang tua. Selain Allah, kita tuh harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua itu utusan buat ngejaga kita juga gitu loh. Jadi kita harus percaya, kayak kita harus nurut sama orang tua, dengar perkataan orang tua. Apalagi kalau orang tua kalian masih ada, kalian tuh harus bener-bener yang kayak nurut, gak boleh ngebantah, jangan bohong kayak gitu. Kalau bohong pun kalian harus minta maaf, gak boleh ngulangin lagi kayak gitu. Jadi kalian tuh harus bisa memanfaatkan kalau kalian tuh masih ada orang tua, kalian sayangi. Jadi kalau kalian masih punya orang tua, kalian harus sayangi dan kalian harus nurut semua atas perintahnya, atas semua perintahnya. Segitu aja yang mau Ratu kasih tahu, yang bisa Ratu jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalian harus tetap di rumah, stay at home biar stay safe, oke? Sekian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.